gue sempet kadang kalau duduk ngelamun gitu kan, mikirin nasib. Kok kerja gini amat ternyata ya. Anak Brebes ke Jakarta digaji 1,5 juta sebulan, 2 bulan nggak jualan. Itu pertama kali gue terima komisi, itu sekitar 93-95 juta. Halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Lumiere Production di program Bos. Hari ini gue kedatangan sales sekaligus teman gue, Anton. Halo bos. Halo Ton. Jadi hari ini kita bakal coba ngebahas nih Ton, pandangan mengenai gaji standar awalnya fresh graduate. Oh, Biasanya kan boleh. pandangan orang-orang itu gaji fresh graduate kurang lebih 4-5 juta. Baru gitu lulus mah gaji 4 jutaan. Ya, kadang-kadang ada orang kan yang gitu mana ya. ada yang mau gaji 10 juta. Nah, kita akan bahas itu ya Ton. Iya, boleh bos. Tapi sebelumnya mungkin Anton bisa cerita dulu Ton mengenai lu sebelum kuliah itu tinggal di mana, kuliahnya jurusan apa, terus sampai sekarang gimana kerjaan? Jadi dulu gue emang kebetulan dari dari anak keluarga kan 4 nih bos. Nah cuman gue satu-satunya yang lahir di Brebes tuh. Oh, cuma lu satu-satunya lahir di Brebes. Iya, jadi gue menghabisi dari SD, SMP, SMA itu semua di Brebes. Berarti lu anak Brebes asli ya? Anak Brebes asli. Tahu seluk-beluk Brebes. Seluk-beluk Brebesnya ngerti ya? Ngerti. Dari bahasa juga kan kadang logat gue masih Brebes kayak gitu. Bos. Bahasa berarti bahasa Jawa lu lancar banget dong? Apal. Terus kuliah baru ke Bandung, pas kerja baru ke Jakarta bos. Oh, lu kuliah di Bandung juga ya? Kuliah di Bandung, di Maranatha. Oh, di Maranatha, Gitu. oke. Ya tapi bisa tergolong anak rantau lah lo ya. Ya. Dari Brebes ke Bandung terus ke Jakarta gitu ya. Iya, merasakan berbagai kebudayaan gitu udah merasakan. Merasakan berbagai kebudayaan ya. Dari cici gue sih bos, dari cici gue mikir dia kan sales nih, terus gue sering lihat dia kan, dan dia kayaknya enak nih jadi sales nih. Oh, Jadi dari kuliah juga gue udah ngambil ekonomi manajemen. Cici lu sales apa Ton? Dulu sales properti juga. Oh, sales properti juga. Oke, Di salah satu developer lah. Oke. Gitu. Terus karena ngelihat dia kerja kayaknya enak nih gitu jadi sales kan. Terus makanya gue dari setahun kuliah udah berpikir bahwa nanti lulus pun ya gue bakalan jadi sales juga. Oke, gitu. Akhirnya betul deh abis lulus lu Ya, langsung jadi sales ya. Betul. ya, langsung jadi sales di salah satu developer lah bos. Ada Developer lu yang besar lah ya itu ya. cukup ya, salah satu yang paling besar juga ya di Indonesia. Gitu 5 besar lah kalau 5 besar ya di masuk Indonesia. 5 besar. Dan lu waktu itu kebagian proyeknya yang di Pergudangan. Di Pergudangan Jakarta Timur ya? Jakarta Timur, betul. Oke. Gitu. Lumayan 3 tahunan dari situ. Jualan gudang, bos. Jualan gudang ya? Iya, PT atau usaha gitu. Bedanya jualan gudang sama jualan rumah apa Ton? Pertama kalau dari produknya, jualan gudang tuh cuma kotak-kotak aja, bos. Oke. 9 kali 18, 9 kali 24, 9 kali 36. Udah kotak aja udah. Fisiknya Panjang kali ada juga? ada. Oh sama semua, tapi fisiknya sama semua ya? Sama semua, Tinggal tingginya kotakannya sama. aja? Iya, Oh, kayak gitu aja. Lebih gampang sih, cuman orang bakalan nanya luas berapa, bangunan berapa, tingginya berapa, udah itu aja sih. Oke. Berapa lama lu di jualan gudang? 3 tahunan. Oh lama Iya, juga ya? kurang lebih 3 tahun. 3 tahunan jualan gudang, habis itu lu pindah ke salah satu developer besar lagi ya? Iya, pindah lagi ke developer lagi. Iya, itu juga salah satu developer besar yang di Kelapa Gading. Iya, di daerah Kelapa Gading. Daerah Kelapa Gading, rajanya Kelapa Gading dia. Iya. Kelapa Gading. Yang malah yang ngebentuk Kelapa Gading Yang sampai Kelapa sekarang Gading sampai ini. sekarang. Ya, itu sih. Berapa lama Ton di situ? Kalau di Kelapa Gading 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan gitu. Oh, setahunan lah ya. Setahunan. Habis itu lu pindah lagi ke salah satu perusahaan developer baru tuh Iya, besar, iya, itu salah satu developer baru tapi sudah memang besar sih. Iya, iya. Di situ juga setahun udah nggak? Setahun lebih. Setahun lebih juga ya? Iya. Jadi memang belum pernah yang nggak sampai setahun sih bos. Iya, iya, iya. Jadi setahun lebih Setahun semua. lebih semua. Sampai akhirnya dari sana baru gabung di Lumiere nih. Harapannya Oke. juga. Gitu. Terus Ton, lu udah nggak nih Ton cerita yang lu tuh dulu membatasi diri lu sendiri, tapi akhirnya lu mencoba menembus batas lu sendiri, sampai akhirnya lu bisa lanjut terus jadi sales sampai sekarang jualan terus gitu Ton. Kesulitan awal jadi sales sih. Oh malah pas awal-awal jadi sales ya? Sales gue kerasa ada kesulitan. Kadang kan apalagi gue baru lulus langsung jadi sales kan bos. Nah tentu gue ngelihat teman-teman gue nih yang lagi kerja yang lain nih bos. Nah kalau misalnya jadi sales kan biasa pasti gajinya di bawah rata-rata. Betul. Rata-rata sih kayak gitu kan. Nah sedangkan teman-teman gue tuh udah di
udah di atas gua semua. Iya, gitu secara kan. gaji ya. Secara gaji di atas gua semua. Terus juga ada anggapan bahwa lu fresh graduate gaji sebulan mau berapa? 5 juta, 4 juta. Paling 5 juta, paling 4 juta gitu kan. Ya. Paling ya. 4-5 juta. Ada omongan-omongan orang gitu lah ya. Tapi waktu dulu karena gue memang udah ngelihat cici gue kan bos. Jadi kayaknya enggak deh. Ada nih beberapa pekerjaan memang walaupun fresh graduate lu bisa lebih dari itu. Dari 4-5 juta itu bisa lebih gitu. Waktu itu gue coba dong bos, masuk salah satu developer itu. Pas masuk 1 bulan, 2 bulan kenyataannya kagak jualan. Jadi 2 bulan pertama nggak jualan. Jadi tapi itu jujur deh, itu bos 1-2 bulan gue pertama itu gaji gue bisa dihitung di bawah OB bos, 1,5 bos. Oh, itu gaji Anton pertama kali kerja jadi sales gudang, itu jualan gudang, itu 1,5 juta per bulan. Per bulan, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa uang lagi. Makan, uang transport nggak ada. Lu harus bener-bener jualan ya? Iya, harus bener-bener jualan supaya dapat komisi dari situ kan. Betul. Yang awal-awal itu sulit banget sih. Kan ada suka ngobrol sama teman kan. Apalagi dulu pernah ngomong apa yang tadi kita sebutin kan. Ada kok kerjaan yang walaupun fresh graduate bisa dapat lebih dari itu, dari 4-5 juta itu. Pas gue jalanin ternyata susah. Tapi waktu itu satu hal sih bos, waktu gue lupa deh, gue 3 bulan pertama atau berapa bulan gitu, gue kan sempat masa-masa sulit kan, apalagi gaji cuma 1,5 juta itu. Gue sempat kadang kalau duduk ngelamun gitu kan, mikirin nasib. Kok kerja gini amat ternyata ya. Anak Brebes ke Jakarta digaji 1,5 juta sebulan, 2 bulan nggak jualan, ngelamun sendiri mikirin nasib. Terus kebetulan waktu itu tuh di developer itu ada senior gua bos. Senior gua tuh suka sharing kan, ngobrol-ngobrol kan. Memang waktu itu kondisi lebih sulit, penjualan properti untuk pergudangan lagi sulit. Terus ngobrol-ngobrol sama dia bahwa kalau misalnya kan ada pikiran buat resign kan, mau coba resign aja ya, lihat ya. Pasti ada rasa-rasa apa gue nggak cocok di sini ya, gue coba yang lain gitu ya. Gue inget bos, waktu itu gue sempet memang sudah buat CV baru, buat ngelamar ke perusahaan lain. Jadi sales juga nggak? Lupa deh. Pokoknya gue udah siapin CV buat ngelamar ke perusahaan lain. Udah siap resign lah ya. Gitu. Terus ngobrol sama senior gue, dia bilang bahwa ngobrol-ngobrol terus jadi ada kesimpulan lah istilahnya. Kalau gue berhenti sekarang ya jawaban pastinya ya gue gagal gitu loh bos. Kalau misalnya gue tetap coba kan ada kemungkinan untuk bisa berhasil. Ada kemungkinan berhasil gitu kalau gue coba gitu. Akhirnya gue coba lagi bos. Gue coba lagi. Terus berapa minggu kemudian kan belum jualan ya. Ada satu ketika gue jualan pertama bos, gue udah mau ngirim CV itu untuk ke salah satu perusahaan. Cuma gue lupa perusahaan itu apa. Terus gue tiba-tiba pas mau ngirim itu, pas lagi buka-buka komputer, ada walk-in bos. Kalau di properti kan walk-in kan. Tamu datang, gue nggak jadi kirim. Ini beneran. Gue nggak jadi kirim. Terus dia kan lihat-lihat gudang kan, gue bawa lihat keliling gudang. Terus gue ngerasa keliling ini kayaknya bakalan beli kan, gitu. Kayaknya ini bakalan beli deh gitu kan. Akhirnya gue nggak jadi kirim, gue prospekin itu orang, sekitar seminggu kemudian akhirnya dia beli. Akhirnya dia beli. Salah satu gudang yang paling gede di sini. Yang paling gede. Itu nominalnya 8,5 M bos. Wah, 8,5 M. Gitu. Jadi gue akhirnya berhasil tuh. Itu pertama kali gue terima komisi itu sekitar 95 jutaan. 93 sampai 95 juta. Gue lupa dah, itu 90 ke atas. Cair dalam waktu sebulan. Anjir ngeliat rekening kan. Yang seumur-umur nggak pernah pegang duit segitu. Anak rantau kerja dapat duit 90 juta sebulan gitu ya. Itu seneng banget bos. Gila, seneng banget. Dapat 95 juta. Akhirnya ya dari situ juga gue anjir kan gue rata-rata ini bos. Gue rata-ratanya memang akhirnya kalau waktu itu bos. Jadi dari gue pertama kali masuk kerja dan keluar komisi itu udah di atas 10 juta lah ya bos. Udah ke atas semua gitu. Jadi memang anggapan bahwa
fresh graduate bisa nggak sih gaji di atas 45 gitu? Itu Bisa banget bisa ya? banget. Oh, Bisa jadi banget. dari lu dapat itu terus lu pukul rata kurang lebih setahun sebulannya Iya. dapat di atas puluhan Di atas lah ya. puluhan, gitu. Oke. Ya, dan itu kondisinya bener-bener lu fresh graduate banget ya. Iya, fresh graduate. Pokoknya tahun pertama nggak tahu kalau menurut saya Bos ya. Sales property kalau standar-standar aja tahun pertama itu harusnya ya Bos ya, minimal itu di atas 100 juta harusnya dapat sih. Setahun. Harusnya. Itu di atas 100 juta. Harusnya. Iya sih. Kalau dia benar-benar tekun dan dia bisa jualan, Iya. dalam setahun pertama 100 juta itu pasti dapat ya. Bisa dapat. Tekun rajin aja. Tekun rajin. Nanti kalau misalnya jago jualan itu pasti ngikutin. Ngikutin ya. Ngikutin. Kan kita sering ketemu konsumen, pasti ada pertanyaan-pertanyaan baru yang kita sulit jawab kan, Iya. Bos. Nah, nanti kita belajar dari situ. Akhirnya nanti bisa sendiri. Akhirnya bisa Bisa sendiri. sendiri. Nah, Ton, terus gue mau nanya nih. Lu waktu 2 bulan, 3 bulan pertama kan sempat nggak jualan tuh. Iya. Terus gaji lu kan harus 500 juta sebulan. Cukup nggak tuh? Gaji. Enggak ya? Terus lu ngapain? Lu supaya cukup tuh, lu pinjem duit apa lu? Iya. Kocak lah, Bos. Banyak nih. ngerampok bang, Gagal. ngerampok Indomaret. Pertama ya dicukup-cukupin, Bos. Pertama cukup-cukupin. Kalau kurang ya paksa pinjaman. Oh, pinjam. Pinjam ke siapa? Keluarga. waktu Keluarga. itu? Oh, pinjam ke keluarga. Tapi waktu itu habis lu dapat komisi pertama lu udah lu lunasin Langsung ya? semua. Jangan-jangan habis buat balikin lagi. Kagak, Bos. Kagak ya? Banyak sisanya. Oh, banyak sisanya. Ngutangnya nggak banyak lah ya. Iya, Karena kan lu banyak. juga otomatis ya lu udah tahu gaji lu waktu itu 1,5 ya lu 1,5. lebih itu ya. Lebih lebih ngirit. Ya. lebih ngepas-ngepasin gitu sih. Gue sendiri orangnya nggak enakan sama orang, tapi Anton ini nggak enakannya lumayan parah gitu ya. Iya. Pernah nggak sih lu nggak enakannya lu itu sampai dimanfaatin sama orang atau sama customer gitu? Karena gue rasa nggak enak dan bertanggung jawab kan itu ya. Heeh. Itu gue jadi ya gue gantiin sih begini. Jadi gue nggak enak ya lah. Kadang gue bantu orang itu. Banyak duit juga loh.